Perkenalkan, saya Kuncoro Fu, Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Ya, jadi sejak diumumkan pemerintah pada sekitar bulan Maret tahun 2020, maka seperti halnya di tingkat nasional, juga di tingkat daerah, provinsi maupun kabupaten kota, kita menerapkan dan membuat atau menyusun roadmap. Ada 3 fase yang kami tetapkan berdasarkan tingkat pengendalian terhadap pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, dan puji Tuhan, alhamdulillah kita sudah melewatinya, saya yakin, yaitu fase disrupsi. Ya. Nah, kemudian itu terjadi saya rasa sekitar bulan Maret 2020 hingga sekitar bulan akhir Agustus 2020 atau tepatnya ada di semester genap tahun akademik 2019-2020. Masuklah kita pada fase kedua, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang terus terang waktu itu kita bermimpi hanya cukup 1 semester, yaitu di semester gasal tahun akademik 2020-2021, artinya sampai dengan bulan Februari 2021. Karena itu kami waktu itu sudah menyiapkan pembelajaran tatap muka, dan waktu itu juga sudah ada surat edaran dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menata dan ada daftar tilik untuk kesiapan laboratorium, kesiapan ruang kelas. Namun apa mau dikata, ternyata tingkat positivity rate dan sebagainya terus meningkat. Pada akhirnya kita memutuskan untuk memperpanjang fase rehabilitasi dan rekonstruksi tahap 1. Nah, untuk saat ini dan ke depan, setelah kita menjalani semester gasal 2021-2022, 7 minggu pertama atau masa kalau kita sebut di Widya Mandala ini paruh pertama dari semester gasal tahun akademik 2021-2022. Nah, mudah-mudahan kita semua berdoa tingkat pengendalian, dan saya melihat paling tidak sudah sekurang-kurangnya 2 hari terakhir tingkat kematian sudah di bawah 100 perharinya di Indonesia. Maka kami memberanikan diri pada minggu ini kami menerbitkan SK Rektor pertanggal 7 Oktober yang barusan, karena hari ini tanggal 9 untuk mulai diterapkan pada tanggal 18 Oktober 2021 mendatang, yaitu ditandai dengan perkuliahan minggu pertama paruh kedua, atau tepatnya kalau dihitung dari paruh pertama berarti minggu ke-8 semester gasal tahun akademik 2021-2022. Nah, fase yang ketiga yang mudah-mudahan kami juga berharap itu sudah bisa dengan berakhirnya semester gasal ini, kalau kita bisa mencapai fase normal baru Nah, apa yang kami definisikan sebagai fase normal baru adalah kalau tingkat repopulation sivitas universitas dan khususnya mahasiswa itu bisa mencapai 75%. Itu bukan fase normal yang biasa. Jadi kami makin fase normal yang seperti kata Bapak Presiden mungkin masih 5 tahun lagi, yang diharapkan mungkin kita juga dapat pakai masker mungkin atau 100% seperti biasa, itu mungkin sudah fase normal yang nggak perlu ada lagi kata baru jadi saat demikian Jadi roadmap kami dalam menata bagaimana menyiapkan dan tetap dengan optimis untuk bisa melihat bahwa tidak ada dampak yang terlalu besar, terutama dampak negatif pada proses pembelajaran generasi muda. Gitu kira-kira dalam konteks roadmap kami sejak Maret 2020 hingga SK Rektor ini berlaku hingga 31 Januari 2022. Jadi hampir 2 tahun Jadi perguruan tinggi ini kan ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi, dengan ada kegiatan yang sifatnya penunjang Tridharma tersebut. Tridharma tadi memang fokus utama itu adalah proses pendidikan dan pengajaran.
Yang kedua adalah kegiatan melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu. Dan yang ketiga adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan kegiatan penunjang adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan Tridharma, misalnya mengikuti seminar, kepanitiaan, yang tentunya juga terpengaruh dengan pandemi ini. Kalau saya bicara secara detail untuk masing-masing tadi kegiatan itu, untuk pembelajaran tadi, fase yang dikatakan disrupsi dan fase rehabilitasi dan rekonstruksi, atau kita bicara dengan fase pemulihan tahap 1, itu adalah dengan mahasiswa yang kegiatan perkuliahan dan praktikum masih dalam taraf 0%. Artinya kehadiran mahasiswa tidak ada. Itu bukan berarti 0% yang secara insidental ya. Insidental tetap ada, yaitu kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan melaksanakan penelitian untuk mahasiswa-mahasiswa melaksanakan tugas akhir, skripsi, penelitian yang khususnya berbasis laboratorium, eksperimental, itu tetap kami adakan, tapi kan dengan tingkat 25% maksimum ya. Sedangkan yang rutin, yang pembelajaran perkuliahan mingguan itu 0%. Artinya full online atau full daring. Itu yang untuk kegiatan pendidikan pengajaran ya. Jadi termasuk penelitian, yaitu kan sebenarnya pendidikan pengajaran tapi tugas akhir, sehingga bentuknya penelitian. Nah, sebagai bentuk respon atas itu, karena 25%, padahal mahasiswa kan tetap 100%. Maka agar mereka tidak terlambat menyelesaikan studinya, artinya mereka tetap lulus tepat waktu, maka kita harus memodifikasi dan memungkinkan penelitian tidak hanya bentuknya empirical research di laboratorium, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya systematic review. Ya, jadi artinya melakukan kajian pustaka, dan itu bisa sampai mencapai 50% lebih, sehingga mahasiswa itu tidak terlambat menyelesaikan masa studi, karena kita harus merespon menurunnya mahasiswa yang diperbolehkan masuk ke dalam kampus pada setiap harinya, dan itu cukup lama. Bisa bayangkan sejak April 2020 hingga bulan September 2021. Nah, itu kan berapa mahasiswa yang dikorbankan kalau tidak ada bentuk modifikasi seperti itu. Nah, kalau yang full online saya pikir mungkin banyak orang yang sudah tahu, yaitu maka pembelajarannya itu ada yang sifatnya asinkron, artinya pembelajarannya sifatnya ada yang tidak selalu bertemu dalam waktu dan saat yang bersamaan dengan fasilitator atau dosennya. Nah, untuk itu memang harus ada kompetensi yang ditingkatkan, Mbak. Jadi misalnya, dosen harus lebih mampu menyusun instructional learning media and guidelines, sehingga mahasiswa bisa lebih mampu untuk belajar mandiri. Ya, mereka harus membaca, harus memastikan sebelum sinkronusnya ada, karena sinkronusnya tetap kami wajibkan ada, Mbak. Tetap setiap minggu harus ada pertemuan dengan dosen. Nah, tetapi kan punya keterbatasan tersendiri ya kalau pertemuannya daring. Karena mereka diminta untuk membaca dulu. Dan kemudian saat bertemu bisa dites dengan kuis. Bisa dites dengan tanya jawab secara sinkron. Jadi artinya tanya cepet-cepetan jawab. Untuk memastikan bahwa dia sudah mengunduh materi pembelajaran dan sudah membaca dengan saksama materi itu. Karena kalau enggak bisa jawab kan. Ya. Nah, dari itu maka dia kemudian harus mengerjakan tugas-tugas yang lain. Karena dari hasil itu kan pendalaman materi. Nah, setelah itu asinkron lagi. Jadi membaca instruksi tugas yang tentunya merupakan kelanjutan dari proses pendalaman tadi. Karena di awal kan dia hanya baca-baca sendiri. Nah, setelah mengunduh tugas diskusi dan kemudian ada kewajiban mengunggah, maka itu selalu ada yang namanya batas waktu kan ya. Nah, kemudian setelah itu barulah mereka bisa melakukan presensi kelas. Nah, jadi saya menilai meskipun banyak orang bicara ada learning loss, ada skill-skill tertentu terutama kaitan dengan
character building, mungkin ada yang menyaksikan proses pembelajaran daring itu kurang bisa ya, karena ada beberapa yang membutuhkan kalau dinamakan refleksi, kemudian pendalaman iman, gimana caranya kalau nggak ketemu gitu ya. Tapi saya bisa melihat kita tetap bahkan dan punya kesempatan lebih yang selama ini saya tidak pernah punya kesempatan untuk itu. Misalnya tadi memberikan batas waktu, karena kan dia karena asinkron, berarti kan sepertinya jalan sendiri dengan pendampingan, dan selain dosen kan ada mentor-mentor mahasiswa juga. Nah, dari situlah saya kalau melihat log activity ya, jadi saya bisa memetakan sekarang dengan learning management system di WM namanya BELA. Namanya BELA, itu saya bisa melihat berapa kali dalam satu minggu, karena kan saya ketemu lagi minggu depannya. Nah, dalam satu minggu itu saya bisa tahu berapa kali dia secara mandiri mengakses dan login pada aplikasi. Jadi yang pertama untuk dosen ya. Untuk dosen ya termasuk pimpinan-pimpinan yang mengelola baik di tingkat fakultas, jurusan, program studi atau bukan perguruan tinggi. Ya. Jadi pesan saya tentu kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, artinya kalau katakan fase normal. Normal maksud saya ya sebelum pandemi, ya, di mana kita sungguh bisa ya tidak ada 3M, 5M, 6M banyak itu ya. Artinya benar-benar bebas lah, ya. Maka saya berharap kita tetap mampu bersyukur ya. Karena tadi dari cerita yang saya sampaikan mudah-mudahan para pemirsa bisa menangkap saya lebih banyak syukurnya daripada mengeluhnya. Ya, karena menurut saya setiap manusia itu diberi akal budi dan diberi kekuatan, apalagi ketika kita hidup di manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, yang selalu percaya bahwa kesulitan ataupun tantangan dan cobaan yang dihadapi itu tidak akan pernah lebih besar daripada kemampuan yang diberikan oleh Allah Sang Pencipta kepada hambanya. Itu mengapa tantangan tiap orang tidak sama. Karena ketahanan tiap orang juga tidak sama. Nah, orang-orang yang namanya pribadi, yang namanya dosen, menurut undang-undang guru dan dosen itu kan pendidik profesional dan ilmuwan. Berarti kan jadi suri tauladan lah. Ya. Jadi tentu ya harus tetap antusias, harus tetap optimis untuk Indonesia tangguh dan Indonesia maju, seperti deklarasi ketika kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang kemarin, ya. Nah, itulah yang menjadi modalitas yang paling pas menurut saya untuk bisa mengangkat mahasiswanya. Karena tadi saya katakan, ya kita semua susah. Karena dari dosen juga ada loh, yang orang tuanya meninggal juga ada, ya, yang terpapar COVID juga ada. Tapi bukankah mahasiswa kita juga mengalami yang sama? Nah, kalau mereka itu bisa melihat, dosennya kok tegar banget. Dan kalau kita sering mengatakan, tapi ada sejawat dosen yang enggak apa-apa loh, Pak Rektor mungkin bisa ngomong kayak gini, mungkin enggak terlalu terpapar dari sisi finansial, dari kondisi kerabat handetolan yang meninggal, kami lebih berat. Itu saya mau katakan, justru kalau Anda pada posisi yang bermain peran pada orang yang dikatakan, lu kok nelongso sih, kok soro ya, kamu dapat cobaan kok besar. Justru di sana menurut saya kalian bisa dipakai untuk bisa menjadi saksi hidup. Ya, kalau kita bilang pandemi nggak ada dampaknya, tapi sekarang nggak ada orang yang bisa bilang begitu karena semua negara toh, ya. Tapi katakan kalau ada satu negara di ujung kutub utara sana, terus dia bilang, berkoar-koar di setiap sesi motivasi, nggak ada masalah lah, dia nggak masalah. Tapi kita kan beda, ya. Apalagi kalau kita ada pada peran itu. Nah, mari saya ajak adik-adik mahasiswa juga, kalian kalau mau agak sombong ya, dosen yang tidak optimis malah lihat mahasiswanya yang juga mengalami kendala itu, pembelajaran yang tidak berarti, bahkan mereka berasal dari daerah-daerah yang internetnya tidak lancar, masih berusaha mengerjakan dengan baik. Tapi paling tidak pada sejawat mahasiswa lainnya, karena kan sebenarnya dari sisi jumlah kan mahasiswa jauh lebih banyak daripada dosennya di semua perguruan tinggi loh. Mana ada yang dosennya lebih banyak daripada mahasiswanya, ya. Nah, karena itu saya pikir kesempatan inilah
Saya pikir Tuhan Sang Pencipta itu membuat dan menunjukkan kasih-Nya melalui setiap orang itu. Nah, karena itu mari saya ajak baik para dosen, baik para mahasiswa untuk menjadi saksi hidup. Karena hanya melalui saksi hidup dan tidak hanya diceritakan. Kalau anak muda bilang no action talk only, ya. Tetapi karena semua ngalami, bahkan mereka yang terpapar, mereka bahkan ditinggalkan oleh orang terdekat, buktinya bisa move on. Mereka tidak malah terjerembab ke dalam bahaya narkoba atau bahkan mohon maaf ya, ada sampai bunuh diri. Mari saya ajak kepada seluruh yang mungkin mendengarkan apa yang saya sampaikan untuk tetap move on, tetap optimis, karena saya percaya masa depan itu adalah impian kita semua. Jangan hanya tambahkan, kalau kita tiap hari bertambah, hari-hari Anda ke dalam kehidupan Anda, tetapi tambahkanlah nilai kehidupan kepada setiap hari-hari Anda.